Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami teman-teman, Pengepul Lele 08. Di video kali ini saya akan membahas 4 faktor utama lele cepat besar dan perkembangan yang bagus gitu. Nah, jadi perkembangan yang bagus itu tentu ada beberapa hal. Tentu dari pengalaman-pengalaman yang saya pakai, dari pengalaman-pengalaman yang selama ini saya buat dan alhamdulillah berhasil. Faktor yang utama adalah kita harus pinter untuk memilih bibit yang berkualitas gitu, dengan beberapa ukuran gitu. Faktor yang kedua, dengan pakan yang berkualitas, salah satunya di protein tadi. Faktor yang ketiga adalah kepadatan ikan lele dalam setiap kolam. Itu sangat berpengaruh besar bagi perkembangan ikan lele itu. Faktor yang keempat adalah air tentunya gitu dia. Tentunya di air itu sangat berpengaruh besar bagi peternak ikan lele, bagi perkembangan ikan lele gitu. Tentu kita membahas tentang faktor yang pertama tadi, yaitu bibit yang bagus. Tentu teman-teman kan bakal bertanya, gimana cara membedakan bibit yang bagus dengan ukuran berapa agar dia bisa maksimal untuk masuk ke kolam. Tentu itu standar dari teman-teman sendiri begitu. Kalau bibit yang bagus itu saya biasanya memang beli ikan bibit dan sebagaimana tentu yang bersertifikat. Karena saya punya langganan, saya punya orang-orang kepercayaan untuk pembibitan itu sendiri. Karena pembibitan itu pun sangat berpengaruh besar. Itu salah satunya. Kalau untuk ukuran begitu. Untuk ukuran itu sendiri itu tergantung teman-teman. Kalau penyaranan dari saya itu, saran dari saya tadi bahwasanya carilah bibit, bahwasanya ukuran-ukuran bibit yang memang benar-benar setidaknya sudah aman. Contohnya di ukuran 56, 57 begitu. Di ukuran 46, 47, 46, 45, 46 begitu. Karena untuk dalam segi untuk menganalisa suhu cuaca yang ada di ukuran-ukuran segitu saya anggap itu sudah aman sih sebenarnya gitu. Karena bibit itu adalah salah satu faktor terbaik juga, faktor terpenting. Kenapa? Ketika kita salah memilih bibit, maka pembesarannya tidak akan baik gitu. Karena kita kan sebagai pembisnis peternak itu sendiri, kita itu punya target panen, target apa ya kalau kita bilang itu target hasil yang maksimal gitu. Maka bagi peternak, bagi teman-teman semua, usahakan untuk memilih bibit-bibit yang memang sesuai dengan kepercayaan teman-teman dan itu harus bagus. Gitu deh. Ya kita bisa pakai di beberapa varietas, contohnya seperti Sangkuriang, seperti Mutiara, Masamau dan sebagainya dan lain-lainnya. Itu tergantung teman-teman sendiri. Dan kedua tadi yang saya sebutkan adalah pakan yang terbaik, gitu. Pakan kualitas baik itu. Tentu untuk masalah merek, untuk masalah apa, teman-teman bisa mengkaji sendiri. Dan itu sudah saya jelaskan di channel-channel sebelumnya begitu. Bagaimana cara menganalisa pakan. Tetapi anjuran saya tadi bahwasanya kita memakai yang lebih dari 30% proteinnya. Kenapa? Walaupun harganya mahal mungkin begitu ya teman-teman. Apa dapat sih kalau misalkan harga mahal dengan harga lele segini dan segini kan begitu sih. Dan alhamdulillah setelah saya jalani, kita menggunakan pakan yang berkualitas, malah pembesarannya lebih maksimal. Nah, itu salah satunya. Maka cari pakan yang lebih proteinnya lebih baik. Ketika kita teman-teman ada yang menggunakan pakan alternatif itu, bagus gitu. Tentu bagus begitu. Tetapi kita harus memang benar-benar melihat pakan alternatif itu bisa untuk kemampuan lele itu bisa sampai gimana gitu. Tentu pakan pabrikan itu tidak harus dihilangkan. Itu kalau saran saya sebagai peternak itu sendiri gitu. Tentu tentu kita mengurangi kos pakan tadi tentu dengan menggunakan pakan-pakan alternatifnya. Dan itu teman-teman sendiri yang mengkaji itu gitu. Maka di faktor yang ketiga itu ada kepadatan di setiap kolamnya. Tentu kita melihat berapa kubiknya dalam setiap ekor dalam per kubik airnya kan begitu kira-kira. Maka
untuk hal ini saya anjurkan itu ketika kita memang masih atau kita masih baru mulai, atau memang kita sudah mendalami, atau kita memang pernah gagal di kondisi itu, di posisi itu gitu kan. Maka kepadatan ikan lele ini sebenarnya itu menjadi pengaruh besar buat perkembangan ikan lele itu. Kenapa? Kepadatan ikan lele itu sendiri ketika memang kita pemberian pakan kurang maksimal dan kita terlampau padat, maka besarnya tidak akan maksimal. Nah, itu dia, resikonya sangat besar di situ. Makanya lebih baik kita memelihara yang memang benar-benar tidak terlampau padat, tetapi hasilnya maksimal dan bisa besar. Itu dia. Maka kepadatan ikan lele itu sangat berpengaruh, besar bagi peternak itu sendiri. Nah, makanya untuk teman-teman itu sering mengkaji dan sering belajar. Banyak di YouTube channel lain bahwasanya di setiap kubik itu kemampuan kubik air bahwasanya harus kita letakkan di posisi 100 sampai 200 ekor mungkin, kan begitu sih. Itu tergantung dari teman-teman semua. Tapi saran saya sendiri, jangan pernah memberikan melebihi kapasitas dari kolam itu, karena resikonya sangat besar. Itu yang ketiga. Maka faktor, nah ini faktor yang sangat penting sebenarnya gitu. Nah, jadi faktor yang sangat penting itu ada di nomor 4 nih, kan gitu sih. Faktor yang sangat penting adalah faktor air. Itu di setiap video selalu saya ingatkan bahwasanya faktor air itu sangat penting bagi setiap peternak itu sendiri. Kenapa kita anggap sangat penting? Karena di faktor air tadilah bahwasanya ikan itu bisa berkembang dengan baik atau tidaknya. Kita pemberian pakan bagus, kita lele bibit bagus, kita posisi kepadatan ikan lele dengan hasil yang sudah sesuai, dengan kubik dengan kepadatan yang sesuai, tapi air tidak bagus, sama aja. Maka keempat ini sebenarnya sama-sama harus teman-teman lihat, harus teman-teman maksimalkan. Tapi yang sangat penting itu adalah di air. Maka semua perkembangan apapun itu adanya di air. Nah, jadi untuk teman-teman semua, dengan beberapa treatment yang sudah saya jelaskan di video-video sebelum ini, maka kondisikan dulu airnya. Kalau air jadi, insya Allah kolam jadi. Kalau air jadi, insya Allah lele pun besar, lele sehat, begitu. Pergantian airnya, mau menggunakan aerator atau tidak menggunakan aerator, mau kita menggunakan air deras dan sebagaimana, itu semua itu adalah di air. Karena memang kami sebagai peternak sendiri meyakini bahwasanya air itu adalah sangat penting bagi peternak itu sendiri, gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan sama teman-teman semua. Keempat faktor ini adalah yang paling utama, harus teman-teman ingat, harus teman-teman upayakan. Nah, kalau teman-teman ingin bergerak ke peternak lele begitu. Dan ada bagian-bagian saran bagi teman-teman semua bahwasanya kita sebagai peternak itu kita harus siap dalam segala sesuatunya, harus siap dengan resiko yang ada begitu. Ya tadi, ketika memang hari ini kita harus berganti air, ya harus ganti air gitu. Hari ini kita harus menggunakan pakan yang mahal, ya pakan yang mahal. Jadi mau gimana gitu. Yang penting kita manajemenkan dengan bagus, insya Allah dapat. Mungkin cukup sekian aja hasil dari video kali ini. Semoga teman-teman semua bisa menjadi peternak yang bagus, mulai sesuatu dari bawah, mulai sesuatu dari nol, belajar yang bagus. Salam peternak. Salam